Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Nur Apriliani dari BK kelas A. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam. Sebelumnya, pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam itu yaitu gerakan pembaruan merupakan gerakan pemurnian yang dilakukan sang pembaru dengan mengusung perlunya tafsir Islam murni untuk kepentingan zamannya. Frame yang digunakan al-ruju ila al-Quran wa al-Sunnah yang pada perkembangannya menjadi landasan normatif di kalangan Islam modern. Ahmad pernah menjelaskan bahwa pembaruan atau pemurnian dalam bahasa Arab yaitu jadu yang secara etimologi berakar pada kata jadid yang menunjukkan 3 arti yaitu keagungan, kebahagiaan, dan pegangan. Kata ini kemudian berubah menjadi jadid yang berarti pembaharuan sebagai lawan dari using. Kata baru dalam konteks bahasa ini menghimpun 3 pengertian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Antara lain, yang pertama, barang yang diperbarui pada mulanya pernah ada dan pernah dialami orang lain. Yang kedua, barang itu dilanda zaman sehingga menjadi usang dan ketinggalan zaman. Dan yang ketiga itu, barang itu kembali diaktualkan dalam bentuk kreasi baru. Dalam kaitan dengan pembaruan Islam, tajdid memiliki 2 pengertian, yaitu pertama, tajdid dalam bidang akidah dan tajdid dalam bidang ibadah madhuh. Dalam bidang ini, tajdid diartikan sebagai pemurnian dengan jalan kembali pada pedoman mutlak yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah. Yang kedua itu tajdid dalam muamalah duniawiyah. Dalam hal ini, tajdid diartikan memperbarui interpretasi ajaran Islam sehingga Islam tidak terkesan ketinggalan zaman. Dalam ungkapan lain, tajdid berarti modernisasi terhadap ajaran Islam. Nah, di sini kita harus tahu apa sih pemurnian itu. Nah, secara artifisial, gerakan pemurnian Islam berupaya melakukan pencarian terhadap kemurnian ajaran Islam. Hal ini mutlak diperlukan bagi usaha dinamisasi ajaran Islam. Dalam perkembangannya, purifikasi ini tidak hanya ditunjukkan untuk menghilangkan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Apa gerakan pemurnian Islam? Gerakan pemurnian akidah ini mengecam dan berusaha memberatas dan menyingkirkan hal-hal yang berbau kemusyrikan, yang menjadi perlakunya tidak akan diampuni dosanya oleh Allah kelak di kemudian hari, yakni pada hari kiamat di mana segala amal dan dosa manusia secara keseluruhan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan diadakan gerakan Islam yang melakukan pemurnian ajaran agama Islam itu untuk apa? Yang pertama itu, tujuannya itu ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Yang dimaksud gerakan pemurnian Puritanisme dalam Islam itu adalah gerakan pemurnian agama dengan sendirinya mencakup makna pemberantasan hal-hal yang diindikasi bid'ah. Akibat dari pembuatan bid'ah yaitu menghilangkan keaslian ajaran agama yang suci. Pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagama Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan Islam, pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, ataupun menambah teks Al-Quran maupun As-Sunnah. Mengapa pembaharuan Islam ini harus ada? Yaitu tujuannya daripada diadakannya pembaharuan Islam adalah tujuan pembaharuan dalam Islam untuk memperkuat ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip Islam kepada pemeluknya, memperbaruinya, dan menghidupkan kembali berbagai prinsip-prinsip dalam Islam yang telah dilalaikan oleh umat Islam. Di antara tokoh-tokoh yang berperan penting dalam penyusunan serta penciptaan pembaharuan dalam dunia Islam itu ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Jaziyah, Rashid Ridha, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Abduh. Setelah tokoh kita merujuk kepada manfaat dari pembaharuan Islam, nah yang namanya pembaharuan pasti tidak luput dari yang namanya perkembangan, yang mana memuncullah kesadaran umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Di sisi lain, kita juga harus mengutamakan pentingnya ukhuwah Islamiyah, pentingnya nasionalisme, dan pentingnya kemurnian agama ajaran Islam.
istilah tajdid dan ada istilah pemurnian. Pembaruan tajdid berarti ada sesuatu yang lama yang harus diperbarui. Ini pembaruan. Kalau pemurnian ada sesuatu yang dianggap menyimpang dari yang asli, sehingga ia tidak murni, tidak seperti yang semula lagi. Maka ia perlu dibersihkan, dimurnikan lagi dari hal-hal yang tidak sesuai dengan aslinya itu. Jadi kedua kata itu mempunyai pengertian yang berbeda. Kalau kita pakai pembaruan, maka lebih banyak kepada pembaruan penafsiran tentang ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kalau pemurnian lebih merujuk kepada pembersihan akidah dan praktek-praktek keagamaan. Pembaharuan kutipan tersebut dapat ditegaskan bahwa dalam pembaharuan Islam sasarannya adalah hasil penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis yang dilalahnya kategori dani adilalah dan sama sekali tidak termasuk merubah keberadaan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua dan yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.